Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidul Muslim. Saya di sini akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Sistem Telekomunikasi. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Informasi bisa berupa suara, percakapan, musik, gambar diam, atau gambar bergerak. Komunikasi bisa dilakukan di antara dua atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Perkembangan telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi sudah ada pada zaman sebelum Masehi. Mulai dari yang sederhana, berikutnya adalah perkembangan telekomunikasi. Yang pertama adalah komunikasi telepon, komunikasi radio, dan komunikasi data atau komputer. Telekomunikasi modern terbagi menjadi tiga, yaitu sistem komunikasi telepon, dimulai dengan penemuan Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang kedua adalah sistem komunikasi radio, ditemukan oleh Guglielmo Marconi tahun 1901. Yang ketiga adalah sistem komunikasi data. Lanjut ke bab kedua, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi. Artinya adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Fungsi dari badan tersebut adalah yang pertama, standarisasi. Yang kedua, berhubungan dengan pengembangan, strategi, dan kebijakan telekomunikasi. Yang ketiga adalah berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Tujuannya yaitu untuk menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Fungsi pokoknya adalah sebagai pengawasan dan sebagai pengendalian. Bab 3 adalah sinyal. Sinyal di sini adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Dalam bahasa teknik adalah besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Sinyal di sini berupa sinyal elektrik. Jenis sinyal menurut representasinya ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal diskrit atau numerik. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter yang terpenting adalah amplitude dan frekuensi. Ini adalah gambar dari sinyal analog. Yang kedua adalah sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Seperti inilah gambarnya. Jenis sinyal yang kedua adalah berdasarkan menurut dimensinya, yaitu sinyal satu dimensi dan sinyal dua dimensi. Modulasi. Modulasi adalah proses pencampuran sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Jenis modulasi ada dua, modulasi analog, AM, FM, PM, dan modulasi digital, PCM, ASK, PSK. Modulasi analog terdiri dari tiga. Yang pertama adalah AM, bentuk modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasi. Yang kedua adalah FM, bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal input. Yang ketiga adalah phase modulasi, bentuk modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Untuk yang modulasi digital, ASK adalah modulasi amplitudo yang mewakili data biner dalam bentuk variasi amplitudo sinyal. FSK adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan perubahan sinyal digital. PSK adalah teknik modulasi digital di mana fase sinyal pembawa diubah dengan memvariasikan input sinus dan kosinus pada waktu tertentu. Bab keempat adalah elemen telekomunikasi. Di sini sistem khusus untuk berkomunikasi jarak jauh. Suatu sistem telekomunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi prinsip yang melibatkan tiga perangkat dasar, yaitu pemancar, penerima, dan media. Elemen telekomunikasi ada tiga, yaitu pemancar, penerima, dan media transmisi. Pemancar berfungsi menerima informasi dari masukan. Penerima berfungsi menerima kembali isyarat listrik yang dipancarkan melalui media dan mengubah kembali menjadi bentuk informasi. Media transmisi adalah sarana untuk memancarkan isyarat listrik, terdiri dari dua, kabel dan nirkabel. Bab 5. Propagasi gelombang radio. Apa itu propagasi gelombang radio?
adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet yang merambat dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Gelombang radio mempunyai 5 ciri, yaitu kuat medan listrik dan kuat medan magnet, arah rambatan, frekuensi, panjang gelombang, dan polarisasi. Macam-macam polarisasi ada 3. Polarisasi linear terdiri dari vertikal horizontal, polarisasi non-linear, dan polarisasi elips. Gelombang tanah mempunyai 3 jenis, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Lapisan dari atmosfer terdiri dari 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bab 6. Dasar telekomunikasi dan media transmisi. Pengertiannya adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan, dapat juga diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik. Media komunikasi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah sirkuit, merupakan satu jalurnya, pengantar dua kawat, merupakan komunikasi dua kawat yang terisolasi sehingga tidak akan menjadi hubung singkat. Yang ketiga adalah channel, suatu jalur percakapan yang logis. Yang keempat adalah line dan trunk. Line di sini adalah sambungan yang diatur mendukung suatu pemanggilan normal, sedangkan trunknya adalah yang mendukung beban-beban pemanggil. Switching system yaitu saklar-saklar, dan virtual circuit rangkaian koneksi logika. Faktor yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal, yang pertama adalah bandwidth, gangguan transmisi, interferensi, dan jumlah receiver. Karakteristiknya, jenis alat elektronika, data yang digunakan alat elektronika tersebut, tingkat keefektifannya, dan ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi yaitu guided transmission media, merupakan jaringan yang menggunakan kabel, mempunyai 4 dasar tipe, yaitu yang pertama open wire, twisted pair, koaksial kabel, dan optical fiber. Jenis transmisi terbagi menjadi 2, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Bab ke-7. Dasar topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Jenisnya ada beberapa, yaitu yang pertama topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree, serta topologi extended star. Bab 8 adalah topologi sistem telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya dengan pemakaian lain sehingga kedua pemakaian tersebut dapat saling bertukar informasi. Bagian jaringan telekomunikasi ada 3, yaitu perangkat transmisi, perangkat penyambungan, dan terminal. Topologi jaringan terbagi menjadi 4, yaitu jaringan mata jala, jaringan bintang, jaringan ring, jaringan bus. Perkembangan komunikasi terdiri dari yang pertama adalah teknologi 1G, munculnya teknologi HP yang menggunakan sistem analog. Yang kedua teknologi 2G, teknologi ini lebih baik dari sebelumnya. Terus teknologi 3G bisa digunakan untuk transfer data dengan cepat. Yang keempat adalah teknologi 4G, merupakan teknologi yang sangat maju. Jaringan terdiri dari 2, yaitu local area network dan wide area network. Bab 9 adalah komunikasi fiber optik. Pengertiannya adalah suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari suatu poin ke poin lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya. Elemennya terdiri dari 3, yaitu transmitter optik, kabel optik, dan receiver optik. Komponen tambahannya ada optical amplifier, konektor, splice, coupler, dan regenerator. Struktur fiber optik seperti gambar berikut. Aplikasi fiber optik terdiri dari 4, yang pertama bidang militer, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, dan bidang industri. Bab ke-10 adalah komunikasi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yaitu alam dan satelit buatan. Jenis satelit yang pertama adalah satelit astronomi, digunakan untuk mengamati planet, galaksi. Satelit komunikasi. Jenis satelit ada 4, yaitu satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, dan satelit navigasi. Satelit astronomi digunakan untuk mengamati planet. Satelit komunikasi dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit pengamat bumi, satelit dirancang khusus untuk mengamati bumi, dan satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan sehingga
digunakan untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.